Jumpa lagi di Sekolah Minggu Agape. Hari ini Sekolah Minggu online. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita hari ini. Tetapi sebelumnya, Kak Lili mau bertanya. Kira-kira pasti adik-adik mempunyai sahabat kan? Atau teman yang sangat dekat. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang sahabat? Misalnya, kalau sedang bermain bersama, terus teman adik-adik atau sahabat adik-adik kehausan, apa yang dilakukan? Pasti adik-adik akan kasih dia minum kan? Nah, atau saat main bersama kertas stikernya tertiup angin. Apakah adik-adik akan biarkan saja tertiup angin atau adik-adik akan membantu dia untuk memungut kertas stikernya itu? Atau suatu hari sahabat adik-adik mengalami kedukaan, kehilangan keluarga mereka yang tercinta. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik akan pergi menghibur dia dan memeluknya dia, ya kan? Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita hari ini dari Alkitab. Di mana di dalam Alkitab juga ada sahabat-sahabat yang mengalami kedukaan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama ya adik-adik. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang saudara adik-adik. Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, mereka ini adalah sahabat dari Yesus adik-adik. Mereka tinggal di kota Betania. Suatu hari Lazarus jatuh sakit adik-adik. Nah, Maria dan Marta percaya, oh Yesus sahabat mereka pasti sanggup untuk menyembuhkan saudara mereka Lazarus adik-adik. Lalu setelah itu mereka mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Mereka percaya kalau Yesus datang pasti Lazarus akan sembuh. Lalu, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yesus saat itu berada di tempat yang jauh, yang dia tidak bisa langsung datang ke kota Betania. Tetapi 2 hari setelah itu, waktu Yesus mendengarkan kabar bahwa Lazarus sakit, baru dia bisa ke sana untuk pergi menemui Lazarus dan keluarganya. Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota Betania bersama-sama setelah itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik setelah sampai di kota Betania? Ternyata Lazarus sudah meninggal. Dan ternyata Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari adik-adik. Lalu setelah itu mereka lanjut ke rumah Maria dan Marta. Dan di sana ada banyak orang. Dan bertemulah dengan Maria. Dan Maria dan Marta menangis sedih. Lalu berkata, "Guru,
Seandainya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Dia akan sakit, walaupun dia sakit, dia akan engkau sembuhkan. Tapi ini dia sudah mati, Guru, dan sudah 4 hari dikuburkan. Bagaimana ini, Guru? Maria dan Marta menangis tersedih, dan banyak orang yang ada di situ yang menghibur mereka. Dan Tuhan Yesus melihat keadaan itu, Tuhan Yesus pun ikut sedih, adik-adik. Tuhan Yesus pun ikut menangis. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Di mana kau baringkan dia?" Lalu mereka membawa Tuhan Yesus untuk pergi melihat kuburan Lazarus, adik-adik. Lalu sesampai di sana, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang ada ikut bersama mereka saat itu, angkatlah batu itu. Maksudnya apa, adik-adik? Sebuah batu yang menutup lubang kubur dari Lazarus. Lalu orang-orang mulai menggelindingkan batu yang menutup lubang kubur tersebut. Tak lama kemudian Tuhan Yesus tersungkur dan menengadah ke langit, dan dia berseru kepada Bapa di sorga. Dia mengucap syukur karena Bapa sudah mendengarkan doa-doanya, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berteriak dengan lantang, "Lazarus, mari keluarlah." Apa yang terjadi, adik-adik? Lazarus yang sudah mati dikubur selama 4 hari, dia keluar dari dalam kubur itu, adik-adik, dengan tubuh yang masih tertutup dengan kain kafan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang untuk apa? Segera membuka kain kafan tersebut. Lalu Yesus bilang, bukalah kain kafan itu, dan biarkanlah dia pulang ke rumah untuk beristirahat. Nah, setelah itu adik-adik, mari Lazarus yang mati selama 4 hari di dalam lubang kubur, dia bangkit kembali dan dia pulang ke rumah, adik-adik. Maria dan Marta yang saat itu bersama dengan orang-orang yang ada di tempat itu, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang sejati. Yesus berkuasa. Dia bukan saja menyembuhkan orang yang sakit, dia bukan saja menyembuhkan orang yang bisu bisa berbicara, orang yang buta bisa melihat, bahkan dia sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan mereka percaya Yesus yang sama juga, yang adalah sahabat dari Maria dan Marta, Yesus juga yang sama yang membangkitkan Lazarus, adik-adik. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini tentang Lazarus. Tetapi apa yang mau Kak Lili ajarkan kepada adik-adik? Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi Yesus juga adalah sahabat yang sejati, sahabat bagi Kak Lili, sahabat bagi adik-adik semua, sahabat yang bahkan rela memberikan nyawanya di kayu salib, menebus dosa Kak Lili, dosa adik-adik, dosa kita semua. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama kasih-Mu, sahabat dan Tuhan.
Adik-adik, kita hari ini akan menghafal ayat hafalan. Cerita kita hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Tema cerita hari ini yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ayat hafalan kita yaitu diambil dari, kita hafal bersama-sama ya adik-adik, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabat bagi kami. Engkau bahkan mengasihi kami. Engkau bahkan memberikan nyawamu bagi kami, menebus dosa kami, menebus dosa isi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau belajar untuk setia dan selalu mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan sahabat kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, selesai sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa.